Kalian harus punya ini, wajib untuk mahasiswa semester awal. Halo teman-teman, balik lagi di channel Adit GP. Nah, kali ini aku mau bikin segmen baru buat nemenin kalian yang lagi di rumah aja. Dimana di sini aku mau bikin segmen yang aku kasih nama Bongkar Cerita. Nah, apa sih segmen Bongkar Cerita ini? Nah, di segmen Bongkar Cerita ini aku bakal ngajak ngobrol-ngobrol seseorang tentang pengalaman pribadinya, baik itu tentang dunia perkuliahan, dunia pekerjaan, ataupun pengalaman-pengalamannya yang lain. Misalnya, ketika tentang dunia perkuliahan, kita akan ngobrol banyak sama dia tentang gimana sih kuliah di jurusan ini, gimana sih dia bisa masuk, gimana sih yang dipelajari, terus bagaimana biaya hidupnya, serta nanti untuk dunia pekerjaan juga akan seperti itu. Gimana biaya hidupnya, terus apa yang dikerjakan, dan pengalaman-pengalaman lain yang akan kita sharing di sini. Tapi, untuk video pertama ini, aku nggak akan undang orang, tetapi aku akan bongkar ceritaku sendiri. Karena aku dulu adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum UNS di Solo. Nah, buat kalian yang lagi bingung cari jurusan apa ya, terus buat kalian yang udah milih Fakultas Hukum, kira-kira yang dipelajari apa aja ya? Mungkin video ini cocok banget buat kalian, buat nemenin kalian duduk aja di rumah, duduk santai, nggak usah kemana-mana. Pokoknya tonton video ini sampai habis. Yuk! Oke teman-teman, sesuai omonganku tadi, kita akan langsung bongkar ceritaku sendiri tentang Fakultas Hukum UNS. Buat kalian, udah tahu belum sih UNS Solo itu singkatannya apa? Karena selama ini banyak banget yang nggak tahu UNS Solo tuh apa sih? UNS Solo tuh singkatannya apa sih? Kebanyakan pada salah sebut. Ada yang bilang Universitas Negeri Solo, ada yang bilang Universitas Negeri Surakarta, ada yang bilang bahkan Universitas Negeri Semarang. Padahal bukan semuanya. Karena UNS itu singkatan dari Universitas 11 Maret. Universitas, S-nya itu 11 Maret. Ya emang agak ribet sih, tapi itu dia. UNS itu bukan Universitas Negeri Solo, bukan Universitas Negeri Surakarta, tapi Universitas 11 Maret. Oke? Buat kalian yang baru tahu, jangan lupa komen di bawah. Aku baru tahu nih, Kak, misalnya. Oke, kita langsung aja. Sini aku akan ngasih tahu kalian alma mater UNS, Universitas 11 Maret. Warnanya itu hijau telur asin. Hijau apa biru ya? Pokoknya biru telur asin. Aku masih punya alma maternya, teman-teman. Aku akan kasih tunjuk ke kalian. Ini dia. Kelihatan? Oke. Warnanya gitu, teman-teman. Alma mater dari UNS. Terus aku akan cerita tentang Fakultas Hukum. Nah, gimana sih awalnya aku bisa masuk Fakultas Hukum? Sebenarnya dulu awal banget aku pengen masuk Fakultas Psikologi dan sama sekali nggak kebayang akan masuk UNS. Bahkan di awal aku nggak ngerti UNS itu kayak apa, di mana posisinya, aku nggak ngerti sama sekali. Dan akhirnya waktu itu SNMPTN aku ambil Psikologi UGM dan Hukum UGM serta satu lagi Hukum Undip. Jadi awalnya aku pengen masuk UGM, kalau nggak Undip. SNMPTN tertolak, akhirnya aku daftar ke SBMPTN. Di mana di SBMPTN aku masih konsisten. Daftar Psikologi UGM, lalu Hukum UGM, dan sesuai dengan saran bapakku ya waktu itu, aku disuruh ambil Solo aja. Karena kalau misalnya ngambil Undip dari rumahku ini di Kebumen ke Semarang, itu jalurnya naik dan susah banget keretanya. Jadwal keretanya itu jarang-jarang gitu. Nah, akhirnya aku ambil UNS ke Solo. Nah, ternyata aku malah masuk ke UNS Solo, nggak keterima di UGM. Akhirnya aku masuk ke Fakultas Hukum. Kenapa aku dulu pengen masuk psikologi sama hukum? Karena psikologi itu aku dulu suka banget memperhatikan perilaku-perilaku orang, terus jadi pendengar yang baik juga kata orang. Terus untuk Fakultas Hukum sendiri sebenarnya aku dulu bimbang mau milih yang mana, dan di SMA akhirnya ada psikotes. Di mana di psikotes itu aku disarankan untuk masuk ke Fakultas Kesehatan ataupun Fakultas Hukum. Kenapa nggak masuk kesehatan ya? Karena aku anak IPS.
Akhirnya aku tentunya milih Fakultas Hukum, di mana di situ aku akhirnya mantap menjadi pilihan kedua setelah psikologi. Dan akhirnya rezekiku alhamdulillah masuk di hukum. Terus setelah mendapatkan SBMPTN ke UNS, waktu itu aku langsung melakukan registrasi ke UNS, mengikuti ospek, ya sama seperti layaknya masuk fakultas lain, masuk perguruan tinggi lain. Sama aja, seperti itu prosesnya. Dan akhirnya aku masuk menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum UNS. Lalu untuk metode perkuliahannya teman-teman tentu beda banget sama SMA ya, karena di Fakultas Hukum ini, terutama di Fakultas Hukum UNS, sistem pembelajarannya itu lebih ke mandiri. Jadi kalian udah nggak seperti SMA, dibimbing guru terus, harus belajar terus, harus ada PR terus biar kalian belajar. Tapi ketika kalian kuliah, itu sistemnya udah mandiri. Kalian harus benar-benar mengutamakan diri kalian sendiri. Kalian harus benar-benar memfokuskan diri kalian sendiri buat belajar. Karena dosen itu nggak semuanya minta kalian buat belajar ini ya, besok ada ulangan, besok ada kuis. Kuis itu ulangan ya teman-teman, sama aja. Dosen itu nggak semuanya kayak gitu. Kadang ada yang nggak nyuruh, tiba-tiba langsung kuis, tiba-tiba langsung ulangan gitu loh. Ada yang seperti itu. Nah, buat kalian yang masuk dunia perkuliahan, nanti kalian nggak akan asing dengan yang namanya KRS. Terutama di UNS ya, karena di sana ada KRS sama KHS. Apa sih KRS itu? KRS itu kayak jadwal pelajarannya kalian. Jadwal pelajaran yang kalian bikin sendiri. Jadi di sana kalian bebas menentukan siapa dosennya, terus kelasnya hari apa aja. Nanti dari fakultas udah ada list mata kuliah yang bisa kalian ambil dan hari apa aja. Jadi kalian nanti bisa milih sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kalian pengen Jumat libur, kalian bisa atur tuh jadwalnya supaya Jumat libur. Itu namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Itu adalah jadwal pelajaran kalian yang kalian bikin sendiri. Terus KHS itu semacam rapot, kartu hasil studi. Nah, nanti setiap akhir semester kalian akan mencetak KHS, di mana di situ ada nilainya. Hukum pajak misalnya, nilainya A, B, atau C. C itu batas minimal lulus ya teman-teman, kalau di UNS. Kalau di bawah C kalian nggak lulus, di atas C kalian masih bisa lulus. Ataupun pengen ngulang juga masih bisa. Maksudnya pengen ngulang mata kuliah yang dapet C itu masih bisa. Terus untuk Fakultas Hukum, yang dipelajari apa aja sih? Mungkin kalian penasaran banget ya, Fakultas Hukum tuh belajarnya apa aja sih? Apa ngapalin pasal, ngapalin undang-undang, atau kan biasanya mindsetnya gitu ya, ngapalin pasal, ngapalin undang-undang, ngapalin buku. Sebenarnya tuh nggak salah, bukan nggak salah, tapi nggak bener juga. Soalnya kita di Fakultas Hukum dituntut untuk mengutamakan logika teman-teman. Jadi bukan cuma kita hafalan, karena hafalan tuh nggak cukup. Percuma kalian hafal tapi logika kalian nggak jalan. Jadi pasal itu nggak harus dihafalin, tetapi yang penting kalian paham aja, paham, terus nanti isi pasalnya bisa kalian baca lagi. Sehingga kalian bisa lebih paham dan juga lebih enjoy dalam belajar hukum nantinya. Nah, apa aja yang dipelajari sih? Di sini aku akan rekomendasiin kalian beberapa buku yang harus kalian baca-baca dulu. Karena modal mahasiswa Fakultas Hukum adalah membaca. Di sini aku akan rekomendasiin yang pertama adalah KUHP dan KUHAP. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman, KUHAP dan KUHP. Pokoknya biar kalian tahu apa sih bedanya KUHAP dan KUHP, kalian baca-baca dulu. Di sini akan ada banyak pasal-pasal terkait dengan hukum pidana. Yang kriminal-kriminal gitu loh teman-teman. Kalian harus punya ini, wajib untuk mahasiswa semester awal. Selanjutnya adalah KUHPER, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di mana di buku ini kalian akan mempelajari tentang pasal-pasal terkait dengan hukum perdata atau hukum privat. Misalnya hukum perjanjian, seperti itu. Nah, buku ini juga akan kalian pakai seperti halnya KUHP tadi. Dipakai hingga lulus ya teman-teman. Jadi kalian wajib punya buku ini juga. Terus selanjutnya ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Di sini kalian akan mempelajari tentang hukum perdagangan ya teman-teman, bisnis seperti itu. Nah, tapi buku ini untuk semester awal biasanya belum dipakai. Yang lebih sering dipakai adalah buku tadi, KUH Perdata dan juga KUH Pidana.
Sehingga buku ini belum wajib untuk semester awal, tapi biasanya ini kalian juga harus punya karena kalian mahasiswa Fakultas Hukum. Selanjutnya ada juga buku yang aku rekomendasikan juga. Ini rekomendasi bebas ya teman-teman, yaitu Pengantar Ilmu Hukum. Karena biasanya untuk mahasiswa awal Fakultas Hukum itu akan selalu dapat yang namanya Pengantar Ilmu Hukum. Di sini kita akan belajar tentang teori-teori hukumnya. Di sini aku pakai buku dari Profesor Dr. Peter Mahmud Marzuki. Terus ada satu lagi teman-teman, yaitu Pengantar Hukum Indonesia. Kalau tadi Pengantar Ilmu Hukum, yang satunya Pengantar Hukum Indonesia. Bedanya di situ kita akan mempelajari tentang hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi aku udah cari bukunya, dulu aku pakai buku referensi dari dosenku, tapi belum ketemu. Itu tadi buku tentang Pengantar Ilmu Hukum dan juga Pengantar Hukum Indonesia. Kalian bisa cari referensi bebas ya teman-teman, terserah penulisnya siapa, tapi biasanya itu dipakai di semester-semester awal. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia. Kemudian, untuk Fakultas Hukum sendiri, kalian akan mempelajari berbagai macam hukum yang ada di Indonesia. Bahkan bisa dibilang semua hukum ya, bisa dibilang seperti itu, semua hukum gitu. Di sini ada jurusan S1 Ilmu Hukum, kemudian ada D4, Demografi dan Pencatatan Sipil. Nah, untuk video ini aku akan fokus ke jurusanku sendiri, yaitu Fakultas Hukum S1 Ilmu Hukum, di mana di situ kita akan mempelajari, bisa dibilang mempelajari hampir semua hukum yang ada di Indonesia. Mulai dari hukum yang ada di rumpun perdata, pidana, HTN, HAN, dan lain sebagainya. Karena aku kebetulan S1 Ilmu Hukum, di sini kalian akan mempelajari banyak banget hukum-hukum yang ada di Indonesia. Berkonsentrasi khusus pada saat skripsi, di mana kalian bisa ngambil hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum dan masyarakat, hukum internasional, seperti itu. Tapi untuk semester awal, kalian akan mempelajari semua hukum yang ada di Indonesia. Nah, untuk hukum-hukumnya sendiri, ada beberapa konsentrasi yang bisa kalian ambil untuk skripsi, seperti itu. Di mana di sini ada hukum perdata, garis besarnya itu yang dipelajari seperti halnya hukum keluarga, hukum perjanjian atau hukum kontrak, kemudian hukum perindustrian dan lain sebagainya. Kemudian untuk hukum pidana kalian akan belajar banyak juga terkait dengan pidana, seperti halnya kalian bisa ngambil korupsi, itu kan terkait dengan pidana. Terus kemudian kasus tentang pembunuhan itu terkait dengan pidana. Terus kemudian ada hukum dan masyarakat, itu terkait dengan hukum buat kalian yang suka banget hukum syariah gitu ya. Bisa ambil skripsi tentang hukum syariah tadi, atau hukum adat itu juga termasuk dalam hukum dan masyarakat. Kemudian hukum tata negara, kalian yang suka banget terkait dengan hubungannya dengan negara, tentang politik, tentang pemilu seperti itu misalnya, kalian bisa ambil hukum tata negara. Kemudian untuk hukum administrasi negara, kalian akan mempelajari banyak hal tentang administrasi negara. Ya, kalian akan mempelajari tentang misalnya tentang pengadaan barang dan jasa seperti itu, yang terkait dengan administrasi negara, administrasi pemerintahan seperti itu. Kemudian hukum internasional, buat kalian yang pengen belajar hukum laut internasional, hukum perang, kalian bisa belajar hukum internasional seperti itu. Nanti kalian akan mengambil konsentrasinya ketika kalian mengambil skripsi. Tetapi di awal, kalian akan mempelajari semua hukum. Semuanya kalian harus pelajari, harus kalian kuasai. Dan nanti ketika kalian ingin ambil skripsi misalnya, kalian bisa ambil 4 mata kuliah penunjang skripsi terkait dengan skripsi yang kalian ambil, seperti itu. Mungkin nanti kalian akan belajar tentang mata kuliah pilihan ketika kalian sudah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, untuk kelas sendiri kalian akan nggak kayak SMA teman-teman, beda-beda. Jadi tiap mata kuliah kalian bisa aja ketemu orang yang beda gitu loh. Bahkan satu mata kuliah yang sama kan terdiri dari beberapa kelas. Misalnya hukum pidana, ada kelas A, B, C, D. Nah, kalian beda-beda tuh, tiap kelas sudah beda-beda. Hukum pidana, nanti hukum lingkungan juga ada kelas A, B, C, D lagi. Sehingga kalian bisa bertemu dengan banyak orang di Fakultas Hukum. Sehingga teman kalian akan banyak dan gak itu-itu aja. Terus untuk biaya hidup di Solo. Aku akan sharing biaya hidup di Solo. Solo itu murah banget teman-teman, apalagi buat kalian yang misalnya anak kota, anak Jakarta gitu ya, anak Jakarta, anak luar Pulau Jawa gitu. Ketika datang ke Solo mungkin kalian, wah, yang bener nih, goceng udah dapat makan, 5.000 udah dapat makan teman-teman, udah dapat makan sayur, nasi, ambil sendiri lagi, terus gorengan 2 sama es teh
Mungkin buat kalian yang anak Fakultas Hukum UNS, anak UNS pasti tahu nih tempatnya di mana. Tapi ini bener-bener goceng, 5.000 kalian udah dapet makan, udah kenyang gitu loh. 5.000 teman-teman, kalian bisa sehari, misalnya kalian makan sehari 3 kali, cuma habis 15.000 buat makan doang. Bisa seperti itu. Atau biasanya anak kos kan makan sehari ada yang 2 kali doang. Biasanya cuma habis 10.000 kalau kalian mau irit banget 5.000. Tapi kalau kita ambil rata-ratanya, biasanya kalian makan minum gitu ya dengan lauk ya normal di bawah 10.000 teman-teman. 8.000, 9.000, 7.000 sekitar itu. Tapi jangan khawatir buat kalian yang pengen hidup atau terbiasa hidup hedon gitu. Biasa hidup dengan kemewahan gitu ya. Kalian juga bisa tetap jajan dengan biaya hidup yang kalian punya gitu loh. Karena di Solo juga mall banyak, tempat nongkrong banyak. Pokoknya Solo tuh enak banget. Dan yang enak dari Solo juga nggak seramai kota-kota yang lain. Misalnya Jogja gitu ya. Jogja itu rame gitu loh. Tapi kalau Solo mungkin suasananya berbeda karena lebih sepi gitu. Untuk biaya hidup tadi murah banget teman-teman. 7.000 sampai 9.000 lah. Di bawah 10.000 pokoknya makan biasa. Nah kemudian kalau kalian mau boros juga bisa. Terus untuk biaya kos sendiri buat laki-laki, buat kalian yang pengen kamar mandi dalam di harga 5 juta kalian udah bisa dapat kamar mandi dalam. 5 juta 1 tahun ya teman-teman. 1 tahun dengan kamar mandi dalam dan kos udah diisi kasur, lemari dan sebagainya. Pokoknya untuk biaya kos kamar mandi dalam segitu, kamar mandi luar lebih murah lagi 3,5 juta. Bahkan ada yang lebih murah lagi. Nah, kemudian untuk kos cewek biasanya karena kos cewek itu biasanya rapi-rapi ya, biasanya lebih mahal. Ya berkisar 5-6 juta biasanya cewek itu udah dapet. Pokoknya biaya hidup di Solo kalau kalian mau murah banget bisa, mau boros banget juga bisa. Nah, kurangnya cuma kalau di Solo itu wisata alamnya bisa dibilang susah ya teman-teman. Karena kalau kalian mau wisata alam, kalian bisa jalan-jalan ke Tawangmangu, ke Kabupaten Karanganyar. Ya sebenarnya dari UNS kalau ke Kabupaten Karanganyarnya cuma 5 menit sih. Tapi ketika kalian ke Tawangmangu kurang lebih 1 jam. Tapi buat kalian mahasiswa UNS, mahasiswa yang ada di Solo, kalian harus coba Tawangmangu. Itu enak banget. Oke teman-teman, itu tadi bongkar cerita dari aku. Bongkar cerita yang pertama langsung dari aku sendiri terkait dengan bongkar cerita mahasiswa hukum UNS Solo, Universitas 11 Maret. Ingat ya, Universitas 11 Maret. Nah semoga dengan video ini kalian udah nggak galau lagi, udah nggak bingung lagi nentuin jurusan. Pokoknya yang penting yakin, jangan pernah ragu-ragu. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, di like, kemudian di share, supaya video ini jauh lebih bermanfaat dan bisa memberikan gambaran buat mahasiswa-mahasiswa atau calon maba yang pengen masuk Fakultas Hukum atau udah keterima nih di Fakultas Hukum. Pokoknya semangat terus, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa kalau kalian pengen request, komentar di bawah ya. Fakultas apa, jurusan apa, atau pekerjaan apa yang pengen kalian aku bongkar ceritanya gitu. Nanti aku cariin narasumber. Terima kasih sudah menonton. See you. Bye.